Halo, Assalamualaikum anak-anak Miss semua. Apa kabarnya? Miss selalu harap anak-anak Miss dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Miss Gibi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, kita masih di materi ataupun di tema yang sama. Nah, kalau kemarin kita sudah masuk tema ke-6 ya, anak-anak Miss juga kalian telah membahas bagaimana cara kalian memperkirakan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum kamu membaca teksnya. Setelah kamu memperkirakan informasinya yang ada, lalu kamu juga menyampaikan kemungkinan informasi tersebut walaupun kamu belum membaca teksnya, yaitu teks non-fiksi. Nah, untuk itu kita masuk ke materi yang baru, yaitu halaman 84. Subjudulnya adalah menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi. Kalau yang pertemuan-pertemuan sebelumnya, kamu menggali ataupun menduga informasi, tapi kamu belum membaca teksnya. Nah, sebelum kamu baca teksnya, kamu sudah menduga informasi yang kamu dapat dari kamu membaca judul, begitu. Namun, di materi hari ini, kamu menggali informasi tersebut, tetapi sudah membaca teks. Beda ya, dengan pertemuan kemarin, kamu belum membaca teks, namun kamu sudah memperkirakan informasi yang terkandung di dalam teks tersebut. Sedangkan ini, kamu membaca teks, lalu kamu menggali informasi apa yang ada di teks tersebut. Yang pastinya teks non-fiksi, ya. Seperti yang Miss jelaskan pada pertemuan yang lalu, teks non-fiksi yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Beda ya dengan fiksi. Kalau fiksi adalah teks yang memang berdasarkan kenyataan, berdasarkan imajinasi pengarangnya, begitu. Nah, kita masuk ke materi ini. Nah, informasi kamu juga dapat temukan dengan cara kamu menggali informasi itu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Agar dapat menjawab pertanyaan yang diberikan, kamu dapat melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kamu membaca dulu keseluruhan teks dengan seksama. Setelah kamu membaca teksnya, langkah kedua, kamu mencatat tiap informasi penting di dalam teks tersebut, ya. Mencatat informasi penting. Langkah ketiga, kamu membaca setiap soal yang diberikan dengan teliti. Langkah keempat, mencari jawaban-jawaban yang sesuai dari teks yang sudah kamu baca. Jadi, kamu kalau cara mudahnya, kamu menemukan informasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan setelah kamu membaca teks. Jadi, bagaimana kamu bisa menjawab sebuah pertanyaan jika kamu tidak membaca terlebih dahulu teks yang terkait dengan pertanyaan tersebut, ya. Apabila kamu diminta menjawab pertanyaan berdasarkan teks lisan, berarti teks tersebut kamu dengar terlebih dahulu. Nah, namun kalau kamu menjawab pertanyaan dengan teks tulisan, kamu membaca terlebih dahulu teks tersebut lalu menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, di sini ada judul teks non-fiksi Bersihnya Kota Pahlawanku. Nah, kamu bisa membaca terlebih dahulu tentang Bersihnya Kota Pahlawanku ini, teks non-fiksi. Lalu, setelah kamu membaca, coba jawablah kuis-kuis berikut ini. Ya, jadi seperti langkah-langkah yang tadi telah Miss jelaskan, kalau cara mudah kamu menemukan informasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, inilah di kuis ini pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan teks non-fiksi Bersihnya Kota Pahlawanku. Nah, berhubung teks ini dalam bentuk tulis, untuk itu anak-anak Miss baca terlebih dahulu teks ini, lalu jawablah kuis yang ada di halaman 85. Kerjakan di buku latihan kamu, soal juga jawaban. Ya, jangan lupa buat tanggal sesuai dengan materi berlangsung.
misalnya hari ini tanggal 19, maka kamu buat di buku di buku latihan kamu tanggal materi ini, saat materi ini diajarkan. Jadi agar mudah Miss memeriksa, mengoreksi tugas-tugas kamu. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar Google Classroom kita. Namun jika mungkin lebih penting lagi untuk kamu bisa chat WA Miss pribadi ataupun via telepon ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.